Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis temuan terbaru terkait tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Hasilnya, 83,6% merasa puas dengan penyelenggaraan pemilu. Target populasi survei ini adalah WNI yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing atau RDD, artinya teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.211 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. LSI membandingkan jawaban terhadap pertanyaan ketika di exit poll dengan jawaban 5 hingga 10 hari setelah exit poll. Ketika exit poll, 94,5% pemilih menyatakan bahwa puas dengan penyelenggaraan pemilu 14 Februari. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan di hari pemungutan suara tingkat kepuasan publik untuk penyelenggaraan pemilu berada di angka 94,5% tetapi menurun 5 hingga 10 hari setelahnya. Ia menilai hal ini lantaran perdebatan di publik hingga masalah Sirekap. Pertama, seperti di exit poll, kami menanyakan secara umum seberapa puas pemilih itu melihat penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Ini tentu kita lihat di sini, kita bandingkan jawaban terhadap pertanyaan ini ketika exit poll dengan jawabannya 5 hari atau sampai 10 hari setelah exit poll. Anda bisa lihat di situ ketika exit poll 94,5% pemilih menyatakan bahwa dia puas dengan penyelenggaraan pemilu pada hari 14 Februari itu. Itu exit poll. Tapi 5-10 hari kemudian kita tanyakan lagi pertanyaan yang sama, tingkat kepuasannya turun. Dari 94,5% menjadi 83,6%. Hanya dalam waktu 5-10 hari itu ada penurunan yang signifikan. Sampai 10%-an lebih dari tingkat kepuasan atas penyelenggaraan pemilu. Mungkin Yos nanti bisa juga memberikan komentar. Tapi kalau menurut saya salah satu penjelasnya mengapa tingkat kepuasan ini menurun adalah karena setelah pemilu kan masyarakat pemilih terekspos ke berita-berita tentang penyelenggaraan pemilu kan, termasuk misalnya perdebatan soal itu tadi, masalah-masalah Sirekap misalnya, atau adanya pemungutan suara ulang karena berbagai alasan dan sebagainya, sehingga tingkat kepuasan kepada penyelenggaraan pemilu itu menurun dari 94,5% pada hari H ke sekitar 83,6% setelah 5-10 hari pelaksanaan hari H itu. Jayadi juga mengungkap penilaian jujur dan adil dalam pemilu 2024. Ia mengatakan dibandingkan dengan hari H, penilaian jurdil juga menurun hampir 20%. Pada hari H pemilu, hasil exit poll 94,3% menyatakan pemilu jurdil, tetapi sekarang tinggal 76,4%. Menurutnya, ini suatu yang mungkin perlu menjadi perhatian baik KPU penyelenggara pemilu lainnya ataupun pemerintah bahwa ada penurunan penilaian positif masyarakat terhadap pemilu dari hari ke hari. Kalau trennya berlanjut, misalnya kalau kita survei lagi 10 hari lagi, misalnya mungkin tingkat kepuasannya turun lagi mungkin ya. Kalau berita-berita tentang masalah-masalah negatif pemilu itu terus berlanjut. Oke, lalu jujur dan adil. Nah, soal jujur dan adil ini lebih parah lagi nih penurunannya. Pada hari H pemilu, pada waktu exit poll 14 Februari, LSI menanyakan kepada para pemilih, apakah pemilu yang dilaksanakan pada hari ini, waktu itu ditanyakan, berlangsung jujur dan adil. 94,3% masyarakat pemilih menyatakan jujur dan adil. Tapi sekarang kita tanyakan bagaimana evaluasi masyarakat pemilih terhadap pelaksanaan pemilu yang 14 Februari lalu, maka tingkat kepuasannya, tingkat penilaian jurdilnya itu menurun tajam dari 94,3 menjadi 76,4%. Jadi turun hampir 20%, 20 poin persentasenya. Penurunan yang sangat signifikan. Jadi ada penurunan tingkat keyakinan masyarakat terhadap jujur adilnya pelaksanaan pemilu. Kalau lihat dari kalau kita lihat dari data ini, buktinya pada hari H pemilu, ketika kita melakukan exit poll, 94% menyatakan, masyarakat menyatakan, yang masyarakat sampel kita itu menyatakan pemilunya jurdil.
tapi sekarang tinggal 76,4%.